Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 6 September 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Mendagri tunjuk Rakib Sahubawa jadi penjabat Bupati Maluku Tengah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Sekretaris Daerah Rakib Sahubawa menjadi penjabat Bupati Maluku Tengah hingga 2024 mendatang. Sahubawa resmi ditunjuk berdasarkan surat keputusan Mendagri tertanggal 5 September 2023. Mantan Sekretaris Daerah Maluku Tengah itu ditetapkan setelah tim penilai akhir yang dipimpin Presiden Jokowi pada Senin 4 September 2023, di mana Presiden menyetujui nama Sahubawa menggantikan Muhammad Marasabesi yang masa jabatannya berakhir 12 September 2023. Sebelumnya ada 6 penjabat Maluku yang namanya diusulkan ke Mendagri sebagai penjabat Bupati Maluku Tengah. 6 nama itu 3 diantaranya dipilih dari DPRD Maluku Tengah, antara lain Sekretaris Daerah Maluku Tengah Rakib Sahubawa, penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabesi, dan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Maluku Tengah Bob Rahmat. Sedangkan dari pemerintah Provinsi Maluku juga usulkan 3 nama ke Kemendagri, diantaranya Sekretaris Daerah Malteng Rakib Sahubawa, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Jais Eli, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Yahya Kota. Dari 3 pejabat yang diusulkan, Pemprov Maluku ternyata nama Muhammad Marasabesi yang menjabat sebagai penjabat Bupati Maluku Tengah saat ini tidak termasuk dalam 3 nama yang diusulkan. Pasalnya, jabatan Marasabesi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Maluku telah dicopot oleh Gubernur Maluku Murad Ismail karena adanya temuan nomor induk pegawai ganda yang dimiliki Marasabesi, sehingga digantikan dengan Ismail Usemahu sebagai pelaksana tugas pada Dinas PUPR Provinsi Maluku saat ini. Secara otomatis, keinginan Marasabesi untuk kedua kalinya kembali menjabat sebagai penjabat Bupati Maluku Tengah ikut gugur, karena syarat seorang penjabat bupati yakni menduduki jabatan sebagai pejabat pertama tidak bermasalah secara administrasi. Tribuners, Komisi 4 gelar RDP bersama Dinkes dan seluruh puskesmas se-Maluku Tengah. Komisi 4 DPRD Kabupaten Maluku Tengah menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama Dinas Kesehatan, RSUD Masohi, dan Kepala-Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pamahan Nusa itu. Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Jalan RA Kartini, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, Senin 4 September 2023. Ketua Komisi 4 Arman Mualo usai rapat mengatakan RDP itu terkait masalah rujukan pasien puskesmas ke rumah sakit dan soal dana bantuan operasional kesehatan atau BOK puskesmas. Selain itu, rapat itu juga dalam rangka membangun komunikasi kemitraan Komisi 4 dengan seluruh puskesmas di Kabupaten Maluku Tengah dan juga Direktur RSUD Masohi. Dikatakan dana BOK itu penting untuk dibahas. Pasalnya beberapa kali pihaknya menerima laporan terkait penggunaan dana BOK puskesmas belum maksimal di tengah masyarakat. Karena itu lanjutnya RDP dianggap penting guna memberikan stressing kepada seluruh kepala puskesmas agar lebih maksimal memperhatikan peruntukan dana BOK. Sementara terkait rujukan pasien puskesmas di RSUD, sudah beberapa pihaknya menerima laporan atau keluhan bahwa pihak RSUD sangat lambat merespon pelayanan lanjutan pasien yang dari puskesmas. Lanjutnya lagi, ternyata setelah di cross-check, masalahnya ada pada kebijakan sistem rujuk online. Masukan dari masyarakat bahwa apa namanya
UKM esensial primer, ya. Ada di dalamnya ada perbaikan gizi, kemudian ada pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal, ada insentif UKM, manajemen puskesmas, kemudian kalibrasi alkes. Nah, itu kan peruntukan BOK sesuai Permenkes 42 tahun 2022, menyangkut petunjuk teknis penggunaan dan alokasi khusus non fisik bidang kesehatan tahun 2023. Sehingga ini juga jadi bahan acuan supaya ke depan untuk rencana anggaran dan kegiatan pada dinas kesehatan maupun pada BOK puskesmas ini harus berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan juga juknis yang ada pada Permenkes ini. Dan kami juga menyerap aspirasi dari puskesmas, apa kebutuhan yang mereka butuhkan, baik itu menyangkut sarpras di puskesmas maupun yang lain-lain, sehingga RKA Dinas Kesehatan untuk tahun anggaran 2024 nanti itu harus berdasarkan data-data atau kebutuhan yang ada di puskesmas. Nah, jangan sampai RKA-nya ke tempat lain. Dari Maluku Tengah, kita beralih ke Kota Ambon. Tribuners, berbusana Baniang Kebaya, anggota DPRD hingga jajaran Pemkot hadiri paripurna HUT ke-448 Kota Ambon. Sejumlah anggota DPRD dan jajaran pemerintah kota atau Pemkot Ambon hadiri paripurna hari ulang tahun atau HUT ke-448 Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com di lokasi kehadiran para tamu undangan ini dengan mengenakan baniang kebaya dansa bagi laki-laki dan kain kebaya bagi perempuan. Ketua DPRD Ambon Eli Toisuta dalam sambutannya mengatakan tema dari HUT ke-448 di Kota Ambon ini adalah kalimat singkat tapi memiliki makna yang mendalam. Politisi Golkar itu juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak pada momen hari jadi Kota Ambon ini. Pasalnya semua pihak telah bersama-sama saling membangun suasana kota yang kondusif, sehingga tahapan pembangunan di Kota Ambon bisa terus berjalan dengan sebaik-baiknya. Lanjutnya Tribuners, peringatan ini menjadi cara dalam mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam berkarya dan melayani masyarakat. Di tahun 2021. Meningkatnya tingkat pengangguran di Kota Ambon tidak lepas dari fungsi Kota Ambon tidak lepas dari Masih dari Kota Ambon, Tribuners, NDA Production kasih hadiah HUT Kota Ambon, bawa Asis Gagap dan artis lainnya. Sejumlah artis ibu kota bakal memeriahkan HUT Kota Ambon ke-448 Kamis 7 September 2023 besok. Di antaranya Asis Gagap, Christina, Frederica Cole, David Demplon, Cesar, dan Fadil Ceria, serta Ona Hetarua, Presley Nikyulu, JP Ben, Beto Habibu, Galax, dan CN9. Artis kenamaan itu merupakan hadiah dari NDA Production bagi warga Kota Ambon dan akan menghibur di konser malam puncak HUT Kota Ambon pukul 9 malam besok. Direktur NDA Production Indah Alin mengharapkan penyanyi dan komedian yang diboyong ini bisa menghibur warga Kota Ambon.
Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Semarak HPN 2023, Pertamina Patraniaga aktivasi 3 program menarik bagi pelanggan di Ambon. Menyemarakan Hari Pelanggan Nasional 2023, PT Pertamina Patraniaga menawarkan banyak keuntungan untuk para konsumen setia di Kota Ambon. Pada aktivasinya 4 September 2023 kemarin, yang berpusat di Kota SPBU Pohon Pule, Pertamina memperkenalkan 3 program besar. 3 program itu yakni promo hemat Rp500 per liter untuk setiap pembelian Pertamax, double kupon My Pertamina tebar hadiah, dan bonus 1 liter Dexlite. Keuntungan itu bisa didapatkan dengan transaksi menggunakan aplikasi My Pertamina, mulai dari 4 hingga 8 September 2023. Tak hanya di SPBU Pohon Pule, 20 SPBU yang terdapat di Maluku juga sudah bisa melakukan transaksi menggunakan aplikasi My Pertamina untuk memperoleh keuntungan yang ditawarkan. Tanya itu Tribuners, pada aktivasinya kemarin, kantor cabang Pertamina Ambon juga membagikan voucher secara langsung ke pelanggan di SPBU Pohon Pule. Selain itu, Pertamina Patraniaga juga ikut serta dalam rangkaian acara Hari Ulang Tahun atau HUT Kota Ambon yang ke-448 dengan memberikan pelayanan di Mini Expo yang berpusat di Taman Patimura. Di tenan itu, Pertamina secara langsung memberikan penjelasan terkait keuntungan gas LPG untuk penggunaan rumahan. Karnaval Budaya 2023 Paguyuban MBD pamerkan tarian Kerpopo. Kota Ambon dan juga langsung Karnaval Budaya 2023 yang digelar pemerintah Kota Ambon dalam rangka menyambut HUT ke-448 Kota Ambon turut diikuti oleh paguyuban asal Kabupaten Maluku Barat Daya atau MBD Selasa 5 September 2023. Paguyuban MBD pamerkan tarian perang yang berasal dari Desa Wairata, Pulau Kisar. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 6 sore, terlihat regu paguyuban MBD memasuki area pentas. Regu yang berisikan 9 perempuan dan 11 lelaki mengenakan pakaian serba merah yang mencirikan keberanian. Tak ketinggalan, tenunan khas Maluku Barat Daya membalut tubuh mereka. Para lelaki memegang tombak dan parang untuk melindungi kaum perempuan. Hal itu melambangkan adat rakyat MBD yang selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Koordinator Paguyuban MBD Jordan Samloi mengatakan kepada tribunambon.com bahwa tarian bernama Kerpopo merupakan tarian yang biasanya disuguhkan dalam acara penyambutan tamu dalam acara adat maupun acara nasional. Selanjutnya, tarian yang dalam bahasa daerah Kisar disebut Itawalu sudah masuk skala nasional. Dirinya berharap agar tari-tarian adat dapat terus dilestarikan sepanjang generasi. Perjalanan dengan desa-desa yang tersebar di bagian pesisir Pulau Bulu. Bumi Kaluedu memiliki keindahan alam yang unik serta kebudayaan yang melekat dengan setiap pribadi yang berasal dari bumi Kaluedu. Sholieta Kita ke berita terakhir, Tribuners. Puluhan anak muda uji nyali di rumah hantu Suanggi MCM Ambon. Puluhan anak muda uji nyali di rumah hantu Suanggi Maluku City Mall atau MCM Ambon, Selasa 5 September 2023 malam. Pantauan tribunambon.com di lokasi, puluhan anak muda ini rela mengantri cukup lama demi bisa menikmati wahana yang sangat menguji nyali ini.
Setelah mengitari rumah hantu Suangki itu, pengunjung nampak keluar sambil berlari dan berteriak histeris. Tak jarang banyak pula yang sampai bercucuran keringat dingin. Salah satu pengunjung, Rahman Ohrela, mengaku cukup takut saat berada di dalam wahana tersebut. Adapun biaya tarif masuk ke rumah hantu Suangki itu sebesar Rp25.000 per orang. Orang yang memiliki penyakit jantung, epilepsi, asma, dan penyakit lainnya yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain dilarang masuk. Larangan serupa juga berlaku bagi balita, ibu hamil, dan lansia. Wahana rumah hantu Suangki itu masih beroperasi hingga 4 hari ke depan. Baik Tribuners, tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 6 September 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Mato.